صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا بعث به إلينا سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فتح به أعينا عميا وأذنا سما وقلوبا غلفا أخرج الناس به من الظلمات إلى النور من الظلمات الشرك والجهل إلى نور العلم والتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين إمام المرسلين على المبعوث بالكتاب العزيز الحكيم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون الآية صدق الله العظيم. Hadirin hamba Allah jamaah Jumat Masjid Ibadah. Marilah kita senantiasa berikhtiar menjadi hamba Allah yang bertakwa kehadiratnya, hamba Allah yang hidupnya diisi dengan kegiatan tunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, sekaligus hidupnya disemangati dengan berikhtiar tinggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Inilah pemahaman kita terhadap takwa dalam bahasa tafsir imtithal awamri wajtinabin nawahi. Tunaikan perintahnya dalam bentuk kewajiban, syukur pula kita tambahkan yang disunnahkan Rasulnya. Kita tinggalkan yang diharamkan, syukur pula kita lengkapi, kita tinggalkan yang dimakruhkan. Inilah gambaran wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah sekaligus taat kepada Rasulnya, artinya tunaikan kewajiban dan tunaikan kesunahannya dan tinggalkan keharaman serta dilengkapi dengan tinggalkan kemakruhan, itu bermakna wa may yuti'illah wa rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Di sana dijanjikan akan mendapatkan keberuntungan yang agung, yang besar. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Surat Al-Maidah ayat yang ke-100 menjadi inspirasi untuk memetik ketakwaan kita kehadirat Allah Rabbul Izzati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakan, deklarasikan, la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Tidak sama antara yang tayyib, yang bagus dengan yang busuk, dengan yang kotor, dengan yang menjijikkan. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun kebanyakannya khabith itu nampak memukau pandangan kalian. Walau a'jabaka khabith, fattaqullah, agar kalian tidak terbelenggu dengan tipuan khabith yang memukau tadi. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah ya ulil albab, dengan cara pergunakan nalar berpikir sehat kita. La'allakum tuflihun, jika itu mampu kita tunaikan, maka kita akan mendapatkan satu predikat
agar kalian berbahagia. Hadirin sederhana, bagaimana Allah menguji kita dengan keindahan-keindahan tetapi diharamkan. Maka neraka itu dihiasi dengan keindahan-keindahan yang diharamkan itu, sementara surga disemangati dengan ibadah-ibadah yang menurut beberapa orang sangat berat dilakukan. Hadirin, sesungguhnya syaitan selalu menghiasi kemungkaran, kemaksiatan, keharaman dan riba dengan sesuatu yang indah, dengan cara merusak mindset berpikir manusia. Maka dikatakan dalam ayat ini, fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepada Allah, gunakan nalar berpikir sehat kita. Berpikir sehat itu yang pertama bisa rusak ketika farmakologi. Kita minum khamar, itu farmakologi. Kita makan ekstasi, narkoba dan sejenisnya, maka itu farmakologi yang dengannya rusak nalar berpikir kita. Maka ada satu masa di mana khamar belum diharamkan. Suatu saat Ali bin Abi Thalib bertandang ke rumah Abdurrahman bin Auf. Tiba waktunya sholat siang, bisa asar, bisa zuhur. Tetapi di rumah Abdurrahman bin Auf, karena mendapatkan tamu kehormatan, disajikan khamar. Waktu itu khamar belum diharamkan. Tiba panggilan sholat, beliau berdua bergegas ke tempat ibadah. Lalu Ali bin Abi Thalib dipersilakan untuk menjadi imam. Kebetulan membaca surat Kafirun. Kemudian di situ, karena beliau tidak dalam kondisi sadar penuh, maka beliau mestinya membaca la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Itu terbalik menjadi wa ana 'abidu ma ta'budun. Mestinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Terbaca wa ana 'abidu ma ta'budun, dan saya akan menyembah apa yang engkau sembah. Fatal. Kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah. Bagaimana Rasul, sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika sholat bacaannya terbalik maknanya. Maka Rasul berdiam dan Jibril datang memberikan wahyu. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika kamu mabuk. Semula ayat itu diberlakukan. Kemudian turunlah ayat berikutnya, innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, judi, perilaku syaitan diharamkan untuk kalian. Jadi yang pertama, otak kita rusak karena minuman, makanan yang kita telan. Yang kedua, otak kita rusak, gagal jadi hamba Allah ulul albab karena konstruksi berpikir. Seorang pedagang, maka dia digambarkan akan lebih banyak untungnya ketika mengurangi timbangan, maka terjadilah rezekinya riba. Syaitan menggambarkan betapa banyak dan cepat sugih manakala kita lakukan riba. Seorang penjudi, maka dia digambarkan dengan modal yang kecil, kerja yang ringan, akan dapat keuntungan yang banyak ketika dia menang berjudi. Nalar tidak mampu berpikir. Bahkan seorang pezina,
dia digambarkan oleh setan akan lakukan zina dengan resiko yang ringan tanpa berkonsekuensi, melahirkan anak, membayar SPP-nya anak dan sebagainya, maka terjadilah. Ketika itu terjadi, maka konstruksi berpikir manusia hilang akal sehatnya. Maka dalam keterangan yang lain, ketika orang berzina, imannya tertanggalkan, yakinnya ada Allah hilang. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Apa kesimpulan dari surat Al-Maidah ayat yang ke-100 ini? Jika kita kepingin berbahagia, ternyata tidak seperti yang digambarkan oleh syaitan. Zina bahagia, bukan itu jalan bahagia. Berjudi bahagia karena uangnya melimpah, bukan itu. Riba juga bukan itu. Maka bukan banyaknya harta, bukan tingginya kasta, tetapi Allah menggambarkan kebahagiaan itu ketika kita mampu membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Maka dikatakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh amat bahagia. Siapa mereka? Mereka yang mampu tunaikan sholat dengan khusyuk. Sholat yang khusyuk hanya mampu digapai nilai oleh orang-orang yang mampu menghilangkan, membersihkan dirinya dengan tazkiyah dari riba, dari haram, judi, perzinahan dan sebagainya. Karena itu kunci dari kebahagiaan adalah sholat. Maka di dalam azan didengungkan hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ayo tunaikan sholat, ayo gapai kebahagiaan, bukan jalan yang lain. Saudara hadirin, pintu bahagia kita sebagai seorang yang beriman bukan yang lain, tetapi sholat di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ma'unah kepada kita sehingga kita mampu tunaikan amanah surat Al-Maidah yang ke-100 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warhamna anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin al-mab'uthi bil kitabil azizil hakim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as-shadiqin. Al-ayat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat. Allahumma ayyidil islam wal muslimin wa anshur asyadira ila yaumiddin wa wasi' ala ibadikal muqinin min ummatil Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma aslih walana wa balligh mimma yurdika amalana wa khtim shalih wa sa'ada ajalana wa tawaffana wa anta radin anna ya Allah wa tawaffana bi husnil khatimah wa tawaffana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر